digoreng sedemikian rupa, disebarkan sehingga orang-orang semuanya mempercayai. Ingat, Rasulullah pernah mencambuk sampai 80 kali cambukan kepada orang-orang yang menyebarkan fitnah dan bahkan membuat fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana orang-orang yang menyebarkan berita hoax atau berita bohong, pembuatnya atau penyebarnya. Akhir-akhir ini kita akan menghadapi bagaimana pemilu yang biasanya dengan kampanye-kampanye, buzzer-buzzer mudah sekali menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, atau bahkan berita itu adalah sebuah fitnah. Hati-hati, karena ini pernah terjadi di masa Rasulullah, di mana Rasulullah pernah mencambuk sampai 80 kali cambukan kepada orang-orang yang menyebarkan fitnah dan bahkan membuat fitnah. Siapa itu? Ada Hamnah, ada Mistah, ada Hasan. Bagaimana ceritanya? Kisah ini dimulai daripada tahun yang kelima. Rasulullah melakukan perjalanan perang, di mana perang ini kita kenal dengan Bani Musthalib. Untuk berangkat menuju perang Bani Musthalib ini, Rasulullah membawa beberapa istrinya yang diceritakan oleh Siti Aisyah. Beliau mengundi beberapa istri, yang keluar namanya kebetulan adalah Siti Aisyah dan juga ada yang namanya Ummul Mukminin. Nah, setelah perjalanan pulang dari perang Bani Musthalib, Rasulullah meminta pasukan-pasukan itu untuk beristirahat di satu tempat. Mungkin kalau hari ini adalah rest area. Nah, di saat itulah para pasukan menurunkan beberapa keranda atau sekedut yang ditunggangi oleh beberapa istri Rasulullah, termasuk sekedut dari Siti Aisyah. Kemudian itu diturunkan dan kemudian Siti Aisyah keluar untuk membuang hajat ke tempat yang jauh. Di saat kembali dari buang hajat itu, baru merasa bahwa Siti Aisyah kehilangan kalung yang beliau pakai. Kalung ini yang dibuat dari negeri Zafar, kehilangan. Sehingga Siti Aisyah kembali buru-buru ke tempat di mana tadi beliau melakukan membuang hajat, karena diyakini terjatuh di saat itu. Dicari kalung itu membutuhkan waktu, sehingga ketika Siti Aisyah menemukan kalungnya dan kembali ke tempat lokasi di mana ada rombongan itu, ternyata rombongan sudah meninggalkan tempat itu tanpa diketahui bahwa keranda atau sekeduk yang Siti Aisyah tunggangi itu tidak ada isinya. Siti Aisyah juga menimpali bahwa badan Siti Aisyah tidak terlalu berat. Wanita-wanita di zaman Arab itu memiliki badan yang ringan, sehingga pengangkat dari sekeduk itu tidak bisa membedakan ada isinya atau tidak, seperti itu. Nah, singkat cerita, Siti Aisyah sendirian di tempat itu dan kembali berada di tempat di mana Siti Aisyah ditinggalkan, berharap ada orang yang menemukannya ketika dicari. Sampai akhirnya Siti Aisyah tertidur di situ karena memang sudah malam waktunya. Kemudian beliau terkaget-kaget ketika ada seseorang yang dekat dengannya membuat beliau kaget dengan kalimat istirja'nya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapakah dia? Salah satu sahabat Rasulullah, punya peran memang berjalan di belakang untuk mencari beberapa yang tertinggal, entah barang-barang atau beberapa pasukan misalnya. Namanya adalah Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal dari kejauhan memang sudah melihat bagaimana ada satu bayangan. Ketika didekatkan, beliau begitu kaget mengenali wajah siapa sosok tersebut. Ternyata adalah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Lalu beliau mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat inilah yang membuat Siti Aisyah terkejut, kemudian sadar bahwa ada yang namanya Sofwan bin Mu'attal menutupi wajahnya dengan hijab. Dikatakan tidak ada satu kata pun keluar dari Siti Aisyah, dan Siti Aisyah tidak mendengar satu kata pun dari Sofwan bin Mu'attal selain kalimat istirja itu tadi. Sofwan kemudian menurunkan kendaraannya, yang dalam artian mempersilahkan Siti Aisyah untuk naik ke kendaraan itu lalu dituntunnya.
Lagi-lagi tidak ada satu pembicaraan, tapi beda pandangan orang ketika mereka berdua sudah sampai di mana dilihat oleh beberapa orang. Fitnah beredar, kabar miring menyebar bahwa terjadilah perselingkuhan di antara istri Nabi dan sahabat Rasulullah ini. Begitu maraknya kabar ini sampai satu Madinah mendengarnya. Ada yang membicarakannya, ada yang ikut menyebarkannya, tapi juga ada yang diam. Sampai-sampai Rasulullah pun bingung, ini kebenarannya seperti apa? Benarkah ini terjadi sesuai dengan tuduhan orang-orang yang beredar, ataukah ini hanya fitnah belaka? Rasulullah menunggu kepastian ini datang dari Allah, menunggu ayat yang biasanya kalau ada permasalahan Rasulullah pasti akan menerima ayat itu. Sehari, 2 hari, 3 hari belum ada ayat turun. Sampai akhirnya seminggu, 2 minggu belum juga ada kejelasan. Bagaimana dengan Siti Aisyah? Siti Aisyah justru tidak mengetahui bahwa beliau sedang dibicarakan di Arab. Karena ketika Siti Aisyah sepulang dari perjalanan perang Bani Musthalib, beliau jatuh sakit. Beliau berada di rumah dan beliau hanya heran ketika Rasulullah datang bertanya kabar, bagaimana kondisimu Aisyah. Siti Aisyah menceritakan ada hal yang berubah dari Siti Aisyah. Maksud kami dari Rasulullah. Rasulullah tidak sehangat biasanya, hanya bertanya kabar kemudian setelah itu selesai keluar. Itu yang dirasakan. Ini baru disadari oleh Siti Aisyah ketika Siti Aisyah mengetahuinya di saat dimana di malam hari beliau meminta Ummu Mistah namanya mendampinginya untuk melakukan buang hajat di tempat yang jauh. Nah, kemudian di tempat buang hajat ini Ummu Mistah, ibunya Mistah ini tersandung bajunya sendiri. Kemudian dia dengan respon atau refleks, beliau ini Ummu Mistah memaki anaknya sendiri yang bernama Mistah. Celakalah Mistah. Kaget Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin ini. Apa yang kau katakan? Kau mencela orang-orang yang mengikuti perang Badar? Tidak. Engkau tidak tahu apa yang dia bicarakan. Engkau tidak tahu apa yang orang bicarakan. Kemudian diceritakanlah oleh Ummu Mistah kepada Siti Aisyah. Kaget Siti Aisyah. Kemudian baru menyadari kemarin Rasulullah berubah mungkin karena ini. Kepikiran Siti Aisyah. Sementara Rasulullah masih dilanda kebingungan. Ini benar atau tidak? Bahkan ada niatan dari Rasulullah ingin memutuskan atau menceraikan Siti Aisyah. Sampai Rasulullah memanggil beberapa sahabat. Sayyidina Ali dipanggil, Usamah bin Zaid dipanggil, dimintai pendapat tentang niat Rasulullah ini. Usamah bin Zaid mengatakan, aku berpikir ini adalah wanita suci, tidak mungkin ini dilakukannya. Sayyidina Ali mengikuti keinginan Rasulullah, Allah tidak akan mencelakakanmu. Jikapun itu dilakukan, maka masih banyak wanita-wanita lain ya Rasulullah. Rasulullah masih bingung, karena memang belum ada perintah dari Allah, ini benar atau tidak, seperti itu. Kemudian ada masanya Rasulullah kembali mengunjungi Siti Aisyah untuk menanyakan kabar beliau. Nah, di saat itulah Siti Aisyah meminta izin kepada Rasulullah bahwa bolehkah beliau untuk pulang atau mengunjungi rumah orang tuanya. Di hati beliau, di hati Siti Aisyah tentu ingin mencari tahu kebenaran kabar yang diinformasikan oleh Ummu Mistah tadi. Rasulullah mengizinkan, silakan. Akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, bagaimana Sayyidah Aisyah begitu semakin kaget ketika ibundanya meyakinkan bahwa berita itu benar dan mengharapkan kesabaran yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Menangis Siti Aisyah, dikatakan oleh Siti Aisyah menangis sampai 2 hari. Menangis tiada henti, sulit untuk tidur karena memikirkan hal ini. Bahkan beliau mengatakan tidak pernah menggunakan celak karena air mata terus mengalir. Satu malam sampai pagi harinya terus mengalir air mata. Dan beliau sudah berpikir bahwa air matanya sudah kering untuk menangis ini.
meminta kepada Allah. Sampai akhirnya Rasulullah datang lagi kepada rumah Sayyidina Abu Bakar, menemui Siti Aisyah, bertanya keadaannya. Siti Aisyah meminta kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar jawab pertanyaan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, aku mau jawab apa? Meminta kepada ibunya, aku juga bingung mau jawab apa. Lalu Siti Aisyah mengatakan bahwa seandainya aku mengatakan bahwa hal itu tidak benar, aku suci, niscaya orang-orang tidak akan mempercayaiku. Tetapi ketika aku mengakui perbuatan yang tidak aku lakukan, yang Allah tahu bahwa aku suci, kalian pasti akan mengiyakan. Aku sekarang berpasrah diri kepada Allah. Aku tahu Allah tahu. Sehingga Sayyidah Aisyah kembali ke kamarnya, lalu berbaring di sana. Di saat itulah, di saat hati Sayyidah Aisyah bersih, pasrah kepada Allah, justru di saat itulah turun surat An-Nur menceritakan tentang kebersihan Siti Aisyah. Masya Allah, di sini pelajarannya sangat luar biasa. Meminta kepada Allah berhari-hari, berminggu-minggu, sampai 1 bulan lamanya. Fitnah menyebar. Sahabat-sahabat banyak yang versi menyebarkan hoax, berita bohong. Sampai ada yang namanya Hasan bin Sabit, penyair yang ulung, membuat satu syair tentang bagaimana perselingkuhan Sayyidah Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Ada namanya keluarga dari Nabi, Hamnah binti Jahsin, juga menyebarkan itu semua. Terutama orang tokoh munafik yang menjadikan kabar ini keluarga dari Nabi digoreng sedemikian rupa, disebarkan sehingga orang-orang semuanya mempercayai. Tapi ketika surat An-Nur turun menceritakan spesial kebersihan wanita mulia Sayyidah Aisyah, dia kebahagiaan yang berbinar dari wajah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dan tentu Sayyidah Aisyah. Masya Allah, ada konsekuensi bagi orang-orang yang menyebarkan fitnah. Dipanggil beberapa orang, dicambuk. Diantaranya adalah anak dari Ummu Mistah tadi, Mistah itu sendiri, Mistah bin Usasa. Dipanggil yang namanya Hamnah binti Jahsin, dipanggil yang begitu penyair Hasan bin Sabit, dicambuk 80 kali cambukan karena mereka telah menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Mereka belum bisa memastikan hal itu benar atau tidak. Hari ini kita disuguhkan dengan berita-berita di media sosial yang tentang keburukan, kejelekan, dan bahkan fitnah yang kita tidak tahu benarkah itu terjadi, sementara tangan kita begitu mudah untuk meneruskannya, tangan kita dengan mudah untuk menyebarkannya. Hati-hati, ingat ancaman Rasulullah. Setiap satu kebohongan yang terjadi apa? 80 kali cambukan. Mudah-mudahan kita selamat daripada ini semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.